Terima kasih. Nah, izin Bapak Ibu share screen untuk tadi ya makna dan pesan yang Bapak Ibu ambil dari video Suster Apung. Oke, izin saya share screen. Oke, ini adalah makna dan pesan yang telah Bapak Ibu tuliskan. Oke, kita mulai ya. Dari siapa ini yang mau mulai duluan? Bu Lisa, Bu Nuri, Bapak Ibnu, Pak Adang, Pak Armansyah, Pak Bidi, Bu Yanti, Pak Roni, Pak Armansyah. Oke, silakan Pak. Pak Armansyah menuliskan perilaku rela berkorban yang diwujudkan dengan secara sadar dan bertanggung jawab mengabdikan diri untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan. Oke, silakan Pak. Ya, baik. Itu saya telah menuliskan. Sebenarnya ada dua, Pak. Tadi saya sempat tertulis juga kebermanfaatan yang tepat guna. Itu juga saya itu. Mohon maaf, dua kali jadi. Oke. Ya, jadi saya melihat silakan. video tadi luar biasa. Memang menunjukkan semangat dari si ibu, siapa tadi namanya ya? Ibu Riyah tadi ya. Yang sebagai suster terapung. Ya. Ini luar biasa, jadi menunjukkan semangat rela berkorban di mana beliau tadi istilahnya memilih sendiri pekerjaan tersebut supaya tujuannya adalah beliau bisa mengabdikan diri, memanfaatkan kemampuan beliau kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Meskipun beliau tadi mendapatkan tawaran bekerja di wilayah yang lebih baik seperti itu, namun beliau tetap memilih untuk mengabdikan diri dan ilmunya di wilayah pulau seperti itu. Ini menurut saya salah satu bentuk bela negara dan juga sifat bela berkorban yang memang secara nyata ditunjukkan oleh ini. Tidak banyak orang yang memiliki dedikasi yang seperti ini. Jadi luar biasa dari apa yang saya lihat dari video yang ditampilkan tadi, dan ini sangat menginspirasi. Jadi di mana ketika kita memiliki kompetensi ilmu yang betul-betul bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar yang benar-benar membutuhkan. Itu yang saya lihat dari video tadi. Baik, mungkin demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Armansyah. Betul sekali. Rela berkorban Pak ya untuk orang lain. Salah satu nilai-nilai bela negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Ada Oke, Pak Vidi, silakan Pak Vidi. Pak Vidi sudah resen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Kukuh dan rekan-rekan sekalian. Setelah tadi kita menyimak video bersama-sama, menurut saya apa yang telah dilakukan oleh sang tokoh ini adalah sebuah wujud perilaku nyata dari bela negara, dan dari video yang telah diberikan kita juga bisa melihat bahwa Ibu Suster ini sungguh melambangkan suatu prinsip yang orang bilang do what you love and love what you do gitu. Jadi walaupun yang bersangkutan telah telah memasuki masa pensiun, namun beliau tetap konsisten membantu dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Walaupun dengan berbagai keterbatasan dari segi geografis, misalkan mengunjungi pulau-pulau, kemudian keterbatasan dana gitu ya. Kalau ingat-ingat keterbatasan dana, saya jadi ingat kondisi di Kelris kami juga. Jadi ada banyak pemotongan anggaran, namun ya kami juga dituntut untuk bisa menghasilkan output yang optimal. Gitu. Jadi ini juga kami tidak boleh kalah gitu oleh Ibu Suster ini yang sungguh inspiratif gitu ya. Kemudian beliau juga sosok yang ikhlas ya, dan benar-benar ingin memberikan memberikan manfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vidi. Sangat menginspirasi sekali Pak Vidi. Ya benar Bapak Ibu, jadi beliau
Suster Apung tadi kan beliau bahkan melakukannya setelah pensiun. Jadi selama menjadi ASN juga, tapi setelah pensiun beliau juga tetap mengabdi, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, terima kasih Pak Widi. Selanjutnya, adakah Bapak Ibu yang mau berpendapat? Ini ada Pak Ibnu, mengabdi tanpa kenal lelah. Mungkin Bapak berpendapat, Iya, kalau silakan. dari saya melihat Ibu ini luar biasa hebat, karena biasanya kan orang di umur seperti itu sudah ingin istirahat gitu ya, karena di masa mudanya mungkin dihabiskan dengan bekerja juga gitu. Tapi ya pada kenyataannya beliau tetap mengabdi untuk bangsa dan negara gitu ya, dan untuk masyarakat sekitar. Bahkan ya kalau tadi yang saya sempat misalnya bisa dikatakan terharu gitu ketika beliau ditanya sampai kapan seperti ini gitu ya, mau mengabdi ya sampai istilahnya beliau sudah nggak bisa gerak lagi gitu. Wah, itu ya luar biasa gitu. Kalau saya sih ngeliatnya yang benar-benar tanpa kenal lelah gitu ya, beliau terus, dan ya bisa menjadi motivasi bagi ya saya pribadi gitu ya, untuk kita semua terus bekerja tanpa kenal lelah itu ya. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Jadi mungkin yang disampaikan Bu Robiah tadi ya, sampai lutut saya masih bisa digunakan, sampai punggung saya masih kuat, saya akan tetap terus mengabdi, memberikan pelayanan di pulau-pulau. Terima kasih Pak Ibnu. Oke, ada Bu Liza juga. Silakan Bu Liza. Oh, Bu Neri dulu, silakan Bu Neri, sudah raisen. Bu Liza dulu aja Pak, nggak apa-apa. Oh. Sudah dipanggil. Nggak apa-apa, ayo Bu Nuri dulu juga boleh. Bu Nuri, silakan. Rela berkorban, bekerja dengan hati. Ya, silakan Bu. Oke, kalau dari pandangan saya terhadap perjuangan Ibu Suster Apung tadi itu merupakan sebuah keikhlasan ya. Karena kalau tanpa ada rasa keikhlasan, beliau mungkin tidak akan ada sanggup untuk menyeberang lautan seperti itu di usia yang sudah lumayan memasuki usia senja gitu kan. Jadi rasa pengabdian yang diiringi dengan keikhlasan biar bermanfaat lebih banyak terhadap orang lain, itu sesuatu yang patut untuk kita ambil teladan dari beliau. Bagaimanapun pengabdian itu harus diiringi dengan keikhlasan. Terus harus sesuai juga dengan yang namanya keahlian kita gitu. Kalau suster tadi kan beliau ahli dalam bidang kesehatan, kemudian memberikan pengabdian, memberikan pelayanan berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat gitu, di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh tenaga kesehatan lainnya. Ya mungkin memang beberapa tempat malah tidak ada sama sekali fasilitas kesehatan. Nah karena dengan itu beliau dengan ikhlas rela, kemudian dengan segala keterbatasannya mencoba untuk memberikan manfaat yang lebih besar, lebih di usianya yang sudah mulai senja, dan bukan lagi dalam waktu bukan lagi dalam masa jabatan tugasnya gitu. Biasanya kan kalau orang udah dalam masa tugasnya, kalau udah selesai ya sudah purna tugas, berarti waktunya untuk istirahat. Tapi dalam masa usia senjanya beliau masih berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Terima kasih Pak Koko, mungkin itu aja pendapat saya tentang Ibu tadi. Yang Suster Apung patut sekali untuk kita contoh sebagai generasi yang baru akan berkontribusi di dunia penelitian nantinya. Mungkin kita bisa nyari juga mencontoh hal-hal seperti itu juga nanti dari Ibu Suster Apung. Terima kasih Pak Koko. Ya, terima kasih Bu Liza. Ya, terima kasih Bu Liza. Betul sekali. Keikhlasan dan pengabdian. Oke. Selanjutnya, Bu Nuri, silakan Bu. Rela berkorban, bekerja dengan hati, dan menebar manfaat. Oke. Baik, terima kasih Pak Kuku atas kesempatannya.
untuk rela berkorban, saya sepakat dengan teman-teman yang sudah menyampaikan tadi, sudah dilengkap sekali gitu. Terkait bekerja dengan hati, Ibu Robiah ini merupakan satu sosok contoh di mana beliau bekerja itu sesuai dengan passion-nya gitu. Ketika sudah menemukan passion, walaupun sudah pensiun dan tidak mendapatkan istilahnya tunjangan dari negara, beliau tetap melaksanakan pekerjaan yang seperti biasanya beliau lakukan sebelum pensiun gitu. Jadi sudah hatinya gitu yang bekerja atas dasar kepedulian, menebar manfaat untuk masyarakat. Selain itu juga saya mau menambahkan beliau itu sangat low profile. Mungkin kalau Kick Andy tidak menyiarkan, kita tidak tahu siapa itu Bu Robiah gitu, siapa itu, dan tidak menebar-nebar apa ya. Kalau mungkin kalau sekarang kita gitu ya sudah submit, terus di submit lah apa, sudah submit paper misalnya, udah publish, mungkin kita bisa taruh di Facebook kita atau IG kita, tapi Bu Robiah ini sangat low profile sehingga saking bekerja dengan hatinya orang lain pun bisa menemukan gitu, seperti itu. Semoga bisa menjadi contoh kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nuri, betul sekali. Semoga Bu Robiah ini bisa menginspirasi kita ya untuk bekerja dengan lebih baik, bekerja mungkin sampai nanti, artinya tidak hanya sampai pensiun, tapi sampai nanti setelah pensiun pun kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya ada Pak Adang atau Pak Bidi. Ya Pak. Bu Yanti, silakan. Saya melihat Bu Robiah ini sebagai apa, rela berkorban dan cinta tanah air. Jadi pengabdian dari Ibu ini yang tidak membatasi dirinya dengan apa, dengan usia, misalkan dengan keterbatasan dan sebagainya. Saya melihat ini sebagai pengorbanan yang luar biasa yang tentunya dia lakukan atas dasar cinta tanah air ya, entah termasuk juga cinta terhadap profesinya gitu. Tadi di apa, di sangat gamblang di video tersebut bahwa dia tidak dibayar dan sebagainya gitu, melayani itu saya lihat begitu Pak. Baik. Demikian mungkin Pak. Oke, ada lagi Pak Adang? Ya. Mohon maaf. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh, maaf. Iya, ada lagi Pak Adang? Sudah. Yang mau sudah saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adang. Oke, selanjutnya ada Bu Yanti. Bu Yanti sudah lesen, silakan Bu. Sebuah dedikasi dan pengabdian yang luar biasa. Oke, silakan Bu Yanti. Baik Pak, mungkin untuk saya bahan refleksi diri ya ke saya itu bahwa kita kan kalau bekerja itu kan pastinya kita kayak berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan reward gitu ya. Misalkan kalau PNS kita mau tukinnya gede gitu contohnya. Nah, hanya menurut saya untuk Suster Apungnya sendiri itu bahwa dia mau nih bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan sukarela bahkan tanpa ada reward. Nah, jadi itu saya pikir sih bisa menjadi suatu panutan untuk saya sendiri dan juga untuk kita semua bahwa mungkin nanti walaupun kita sudah masuk di usia pensiun, jika Tuhan mengizinkan, kita masih tetap bisa untuk tetap berkontribusi dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Suster Apung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti. Oke, selanjutnya Pak Roni sudah mengaktifkan mikrofonnya, silakan Bapak. Ya, Pak baik. Roni, terima kasih waktunya, Pak Kukuh. Sebetulnya mirip-mirip ya dengan jawaban teman-teman. Jadi saya melihat Ibu Suster Apung ini bekerja tanpa pamrih, ikhlas, all out. Walaupun beliau ini sudah cukup waktu untuk istirahat gitu ya, udah pensiun dan seterusnya, tapi masih mengabdikan diri secara ikhlas. Diberi tawaran untuk yang lebih baik, tapi beliau menolak. Beliau percaya bahwa masih banyak orang-orang yang perlu bantuan beliau. Jadi memang beliau ini ikhlas gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan mungkin paling tidak mengikuti jejak beliau ini. Nanti ke depan kalau kita sudah
betul-betul terjun ke masyarakat, bisa kerja secara ikhlas, all out gitu untuk masyarakat. Gitu dari saya. Baik, terima kasih Pak Roni. Oke, berkontribusi tanpa pamrih. Oke, silakan. Ada pakai pengabdian sesuai profesi. Ada Bu Nanis. Ya Pak, maaf ini terakhir ngisinya tadi lupa soalnya. Ya sebagai personel yang terakhir saya merangkum ya Pak dari jawaban teman-teman ditambah dengan jawaban sendiri. Jadi memang dari sosok Suster Apung ini memang bekerja totalitas ya. Salah satu wujud baktinya kepada negara dengan bekerja secara totalitas. Kemudian ikhlas tanpa perhitungan. Ya, wujud tertinggi dari dari kecintaan terhadap negara itu ya menurut saya itu ya Pak. Jadi memberi tanpa mengharap imbal jasa. Nah, itu yang sudah diberikan, yang sudah dicontohkan oleh Ibu Suster Apung tadi. Ya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk bisa kita contoh bersama. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bu Nanis. Sangat bagus sekali. Makna yang dapat diambil dari Suster Apung. Oke, dari apa yang disampaikan Bu Robiah tadi. Baik Bapak Ibu, ini adalah makna dan pesan yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Izin untuk nanti saya screenshot, saya tempel ke PowerPoint sebagai nanti saya upload di Collabjar, nanti bisa Bapak Ibu unduh. Bagian untuk apa? Nanti bisa Bapak Ibu baca-baca kembali. Oh ternyata Bu Robiah itu memberikan kontribusi tanpa pamrih, kerja dengan ikhlas dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya stop share. Nah, kita ke PowerPoint lagi. Oke, bahasan kita terakhir tentang SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem tentunya ada beberapa komponen yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Nah, tapi untuk SANKRI ini tidak akan kita bahas secara menyeluruh Bapak Ibu, karena untuk SANKRI ini ada bab tersendiri, ada modul tersendiri untuk mempelajari SANKRI. Tapi yang jadi intinya adalah peran kita sebagai ASN dalam SANKRI. Intinya saya berikan intinya yaitu perannya ada 3. Yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Itu intinya peran ASN dalam SANKRI. Oke, ini ada satu video Mars Bela Negara. Silakan Bapak Ibu simak untuk Mars Bela Negaranya. Nanti mungkin ada beberapa kesempatan ya kita akan lihat dengan Mars Bela Negara. Yang
Baik, itu tadi Mars Bela Negara Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya izin untuk menginformasikan tentang tugas. Ini sesi-sesi terakhir ya Bapak Ibu ya. Tugas kelompok. Oke. Tugas kelompoknya nanti untuk apa? Membuat video visualisasi bangsa tentang pergerakan perjuangan bangsa Indonesia dalam menyatukan keberagaman Indonesia. Ketentuannya, kelompok pembelajaran dibuat dalam 3 kelompok kecil. Video dibuat dengan narasi dan menggunakan suara masing-masing peserta dalam kelompok. Durasi video maksimal 5 menit. Memuat maksud dan tujuan dari pembuatan video. 4. Berbentuk MP4 dan tidak mengandung unsur sara. Waktu pembuatan video 28 Juni 2022. Video diunggah dan dipublish di sosial media, YouTube, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Tanggal 29 Juni 2022 pukul 8 pagi. Waktu pengumpulan tugas tanggal 29 Juni 2022 pukul 17.00 jam 5 sore. Pada laman Kelab Jarlan dan LMS Sprint. Jadi Bapak Ibu publish dulu, kemudian baru disubmit tugasnya di laman Kelab Jarlan dan LMS Sprint. Nah, kriteria penilaian apa saja? Pertama, keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama dan kekompakan kelompok, estetika video, terakhir jumlah like di media sosial periode 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2022. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Kukuh. Iya, silakan Bu Nuri. Iya, untuk LMS BRIN saat ini kami Angkatan 4 belum bisa mengakses karena belum tersedia ya linknya. Oh iya, nanti silakan Bu dihubungi ya di pihak penyelenggara. Nanti ditanyakan misalnya apakah sudah bisa upload atau seperti apa. Pihak penyelenggara di grup ya Pak ya? Iya, di grup seperti itu. Oh, nanti misalnya untuk dibuatkan akun atau seperti apa itu adalah teknisnya lebih teknisnya di penyelenggara. Nanti ada yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat akun, untuk submit dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Kukuh. Ini ya, untuk tugas kelompoknya ini apakah untuk kelompok yang kita 8 orang di sini? Atau tugas kelompok yang ada pembagian tugas juga, saya lihat di grup kan ada kelompoknya kelompok besar. Nah ini kelompoknya mana nih maksudnya? Jadi biar saya bingung tadinya itu Pak. Iya, ya Bu. Ini yang menarik. Nah, oke. Nah untuk pembagian kelompoknya seperti ya mungkin di grup angkatan sudah di share ya untuk grup angkatan. Untuk kelompok 3 ini misalnya Bu Liza, nanti di kelompok kecil 1, angkatannya Bu Anissa Fitri dari kelompok, maksudnya kelas yang pertama, bukan, kelompok 1, ini kan kelompok 3 kita. Ya, oke. Nah, untuk pembagian ini sudah di-share ke grup? Sudah? Sudah ke grup Pak. Angkatan? Sudah, ada pertanyaan? Pertanyaannya itu sih Pak, kalau kelompok yang tugas untuk pengerjaan kelompok kecil ini itu untuk tugas yang mana? Kemudian kelompok yang tugas yang sinkronis 1 ini untuk yang kolabjar itu kan ada lagi kelompoknya pembagiannya kan?
Untuk saya kelompok kecil kan satu tadi di dokter. Iya, ini untuk tugas kelompok, Bu. Nanti, nah pembagian kelompoknya kita pakai ini. Oke, nanti silakan Bu Liza menghubungi Bu Ainisya di kelompok 1. Ada Pak Edi, Sukma Winata, nanti silakan dihubungi. Oke, nanti silakan dibicarakan teknis untuk pembuatan tugasnya. Dan nanti untuk di Kolabjar kami pengajar sudah membuat sistemnya ya, sistemnya agar nilai tersebut merupakan gabungan dari kelompok-kelompok kecil itu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin saya lanjut ke kelompok 2 ya, kelompok selanjutnya, lanjutan pembagian. Nah, seperti ini kelompoknya. Ada Pak Vidi sebagai ketuanya, kemudian Bu Yeni Hairina, misalnya seperti itu ya. Bu Yeni Hairina di kelompok 4, ada Bu Fitri Indriani di kelompok 1. Nanti silakan Pak Vidi menghubungi Bu Yeni dan Bu Fitri. Oke, kalau misalnya saya ambil yang ke kelompoknya kelompok 4, Bu Nurudiniati ya. Misalnya kelompok 3, Bu Yanti Francisca. Nanti silakan menghubungi Pak Gusnaniar. Pak Gusnaniar. Nanti silakan dihubungi bagaimana untuk teknis pengumpulan, teknis pembuatan tugasnya. Seperti itu. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan? Pak. Mohon maaf, Pak. Oh ya. Silakan Bu Nanis. Ya. Maaf Pak, saya masih bingung. Ini soalnya ada beberapa, ini kan nama saya tuh. Nggak bisa ini ya, nggak bisa. Sebentar Pak. Ini kan nama saya tuh Pak. Enggak, terus, nah ini tuh nama saya. Ini mana lagi tuh? Ini nama saya kan? Iya. Untuk tugas yang ini tadi barusan ini yang kira-kira saya partneran sama yang mana Pak? Partneran dengan ini, jadi kalau saya atas ya, maaf. Kelompok tugas asinkron 1, pengerjaan tugas. Oke, pengerjaan tugas. Oke, Bu Nanis ya, Bu Nanis. Nanti pengerjaan tugas Bu Nanis ada di kelompok 3. Nanis, kelompok 3 di sini ya. Nanis di sini. Ini untuk pengerjaannya, nanti silakan koordinasi dengan Pak Niko dan Bu Nevit. Oke. Nanti untuk di Kolabjarnya yang mengupload juga Bu Nenis. Oh, baik Pak. Tambah. Oke. Ini adalah kelompok pengerjaan tugas. Sedangkan ini ada kelompok nanti yang mengupload di Kolabjar. Oke. Siap, mirip sama Bu Nova yang menulis sepertinya lebih izin bertanya boleh? Ya, silakan Pak Ibnu. Kalau yang upload ini kan beda-beda ya Pak. Misalnya Bu Nanis di kelompok yang ini, terus Pak Armansyah juga di kelompok berbeda, saya di kelompok berbeda. Nanti yang di-upload itu video yang mana Pak? Oh, yang di-upload linknya saja Pak. Jadi misalnya Pak Ibnu di kelompok kecil 1, nanti untuk ketua kelompoknya Pak Hanggara Sudrajat, ada anggotanya Pak Dandi dan Pak Ibnu. Ini untuk pengerjaan tugasnya. Untuk pengerjaan tugasnya. Untuk pengerjaan tugasnya. Nah, nanti yang upload di Kolabjar itu Pak Hanggara. Kolabjar. Jadi Pak Ibnu silakan berkoordinasi dengan Pak Hanggara. Nanti untuk nguploadnya tinggal diserahkan ke Pak Hanggara. Itu. Berarti yang di kelompok yang Kolabjar itu ketuanya gitu Pak ya, yang upload ya? Oh, ketuanya tetap Pak Hanggara nanti ngupload. Hanggara ya. Saya tapi berarti di Kolabjar. Lebih ke koordinasikan ke Pak Hanggara aja berarti ya? Betul, seperti itu Pak. Jadi mudahnya seperti itu, tinggal
Bapak Ibu yang bukan ketua kelompok yang menjadi anggota, silakan berkoordinasi tentang teknis pengerjaan tugasnya. Nanti yang di Kolabjar itu anggotanya pasti akan berbeda, tapi untuk nilai sudah kita siapkan sistemnya. Oke. Oke, karena di Kolabjar itu keterbatasannya kita tidak bisa lintas kelompok, Bapak Ibu. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 tidak bisa lintas. Hanya nilainya yang bisa dilintaskan. Seperti itu. Tapi teknisnya sudah kami siapkan. Silakan Pak Roni. Pak, saya masih agak bingung nih. Ini kan ada di kelompok tugas asinkronus 1 itu kan ada 3 orang ya. Itu yang pengerjaan tugas buat video sekarang kan Pak ya. Nah, Pak Roni sebenarnya izin. Pak Roni ada di maaf. Pak Roni. Iya. Oke ya, misalnya ini ada Muhammad Firdaus, Yudi Nugraha, dan saya gitu ya. Nah, ada 3 orang yang akan mengerjakan video yang untuk tugas saat ini kan, yang akan diupload tanggal 29. Nah, terus yang ketuanya ini kan Muhammad Firdaus. Dia ada 3 ini yang akan mengupload di Kolabjar itu yang Muhammad Firdaus. Terus yang di bawahnya itu ngapain? Dan di Aditya Puput Dhani yang di kanan tuh Pak. 2 orang di bawah ini apa ini ya? Ngapain gitu? Ini. Iya, gunanya jadi apa? Ya, baik. Jadi di Kolabjar itu kita tidak bisa membuat kelompok dalam kelas ini, agenda 1. Kan ada kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi kan sudah dibagi dalam, kalau kita kan kelompok 3. Itu di Kolabjar tidak bisa. Tapi untuk ini nanti nilainya nanti akan diambilkan dari misalnya ini ya. Pak Dandi. Pak Dandi Aditya Nofrense. Oke. Pak Dandi. Nah, nanti dari sini nilainya Pak Dandi. Akan kita transfer ke sini. Iya. Okay. Terus Pak Dandi di Kolabjar ngapain, Pak? Pak Dandi di Kolabjar nggak ngapa-ngapain, Pak. Dia sebagai anggota. Tapi yang punya akses untuk mengupload Pak Muhammad Firdaus Hudaya. Jadi Pak Roni nanti tinggal koordinasi dengan Pak Muhammad Firdaus Hudaya, Pak Yudi Nugraha untuk pembuatan videonya. Seperti itu. Izin nanti, Pak. Ya. Kalau misalkan kan ada ketua itu, ketua dan 2 orang anggotanya. Misalkan saya nih ya. Kemudian kalau saya nggak upload, saya Bu Nuri atau Pak Roni yang upload bisa? Atau harus saya sebagai ketuanya? Iya, untuk di Kolabjar hanya Pak Adang Sonjaya yang bisa. Karena dalam kelompok itu yang bisa ngupload hanya ketua kelompoknya. Itu yang diupload itu linknya aja kan ya Pak? Betul, linknya disarankan untuk misalnya di Word Pak Adang paste di situ linknya, kemudian dibentuk dalam bentuk PDF, terus langsung diupload itu. Jadi bukan videonya, kalau videonya terlalu berat Bapak. Oh, ini linknya disalin di PDF, kemudian diupload di Kolabjar gitu. Betul, jangan lupa tuliskan anggota kelompoknya. Anggota kelompok itu anggota kelompok yang sinkronus apa yang itu yang mula, yang awal? Yang ini saya Pak Adang ya. Ya. Nah, tapi kan misalnya Pak Adang tuliskan ini, Pak Adang Sonjaya, ketua ketiga Oktia Floweria Latifah Pauli, boleh tuliskan ini. Terus kemudian kalau yang nilainya untuk di Kolabjar ini kami sudah punya datanya, jadi kami tahu misalnya Pak Adang yang upload, berarti untuk di Kolabjar nanti anggotanya ada Bu Nuri, Pak Ronin Muslim itu. Jadi yang disampaikan boleh salah satu atau dua-duanya. Tapi berdasarkan data ini kan kami bisa menarik kesimpulan bahwa Pak Adang yang pengerjaan tugasnya dengan Bu Oktia Latifah, tapi di Kolabjar Bu Nuri, nanti Pak Roni Muslim. Seperti itu. Silahkan kalau mau dituliskan salah satu boleh, dua-duanya boleh. Dituliskannya salah satu aja atau dua-duanya? Boleh, dua-duanya. Salah satu boleh, dua-duanya boleh. Tapi kami kan maksudnya sudah ada datanya ini, jadi tidak tersasar lah seperti itu.
Pak Punten mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan Bu Nanis. Terkait dengan penugasan tadi, Pak, apakah boleh minta tolong digeser ke slide penugasan, Pak? Ini. Oh, iya Pak, tadi ada titipan pertanyaan dari teman terkait dengan pembuatan video itu, kan ada ketentuan untuk menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan di Latsar. Itu apakah ketika openingnya saja atau sampai akhir video, Pak? Terima kasih. Oh iya, jadi Bapak Ibu selama membuat video tetap berpakaian Latsar, pakaian putih, bawahan hitam, seperti itu. Nanti misalnya Bapak Ibu ada tugas-tugas lain untuk misalnya nanti ya ada tugas membuat video juga untuk bertanya ke lingkungan sekitar juga tetap memakai baju Latsar seperti itu. Nanti misalnya ada tugas ya PBB dan lain sebagainya tetap juga menggunakan pakaian yang sudah ditentukan di pelatihan dasar ini. Oke. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Bu Nanis. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tapi untuk pembagian kelompok sudah di-share ya di WA grup kelompok. Maksudnya maaf, WA grup angkatan 4. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, izin saya lanjut ke tugas individu. Nah, tugas individunya itu membuat video tentang kegiatan aksi bela negara. Ketentuannya, video yang dibuat memuat identitas pembuat video, memuat maksud dan tujuan pembuatan video, menggambarkan kegiatan peserta dalam melaksanakan kegiatan bela negara, minimal mencerminkan 3 nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Melibatkan 2 atau 3 orang anggota masyarakat di sekitar lokasi kediaman masing-masing peserta. Ada pertanyaan? Belum. Menggunakan pakaian sesuai dengan tata aturan pelatihan dasar. Oke, tadi yang ditanyakan Bu Nanis. Kemudian narasi menggunakan suara masing-masing peserta. Waktu pembuatan video 28 Juni 2022. Video diunggah dan dipublish video ke sosial media, bisa YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Tanggal 29 Juni 2022 pukul 8. Waktu pengumpulan tugas, ini tanggal 29 Juni 2022 pukul 17.00, jam 5 sore. Pada laman Kelabjarlan LMS BRIN. Jadi linknya saja Bapak Ibu ya. Untuk semua tugas video itu linknya saja. Kriteria penilaian, keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, estetika video, jumlah like di media sosial, periode 29 Juni sampai dengan 3 Juli 2022. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Bu Yanti. Pak, izin bertanya, itu untuk video yang dimaksud ya, kalau misalkan kita pakai video yang sudah lama nih, karena mungkin dulu waktu di luar negeri kan pernah berkontribusi nih untuk misalkan memperkenalkan budaya Indonesia. Nah itu kalau sesuai tata aturan pakaian kan tidak sesuai ya Pak, karena kan pada saat itu berpakaian adat. Nah itu bagaimana ya Pak? Oke, Bu, kita kembali ke ketentuan Bu ya, izin. Untuk ketentuan nomor 2, waktu pembuatan video 28 Juni 2022. Oke, nanti silakan untuk video aksi bela negara ini, Bapak Ibu pilih ya dari nilai-nilai tadi, indikator tadi, pilihlah aksi-aksi yang sederhana tapi mengandung makna bela negara, memuat indikator-indikatornya. Seperti tadi misalnya ya, gemar berolahraga. Oke, jadi kan misalnya Bapak Ibu ya lari-lari kecil atau senam atau
apa jogging, seperti itu kan juga menggambarkan apa gemar berolahraga. Jadi pilihlah kegiatan yang sederhana tapi itu memuat makna bela negara. Oke, sudah ada bayangan? Siapa? Pak, Ya, silakan Pak Adang. itu harus melibatkan 2 atau 3 orang itu harus atau gimana Pak? Atau bisa sendiri Ya, juga bisa? betul. Ketentuannya kan melibatkan 2 atau 3 orang anggota masyarakat di sekitar lokasi kediaman. Seperti itu. Oke, silakan. Ada Bu Nuri, ada Pak Armansyah. Silakan yang mau duluan siapa? Bu Nuri. Oke, silakan Bu. Ini Pak, lupa tadi menanyakan durasi. Ada ketentuan durasi tidak? Durasi ini berapa? Kira-kira ya 5 menit sekitar ya? 5 sampai 10 menit lah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terus yang keterlibatan masyarakat ini di lokasi kediaman ya, bukan di lingkungan kantor BRIN ya? Nah, di lokasi kediaman masing-masing. Kalau misalnya di lingkungan BRIN, boleh. Misalnya Bapak Ibu ada pembimbingan mahasiswa di lab, itu juga boleh, bisa. Berupa foto boleh nggak Pak? Oh, Video kan? video Bu, Oh, ya video. membuat. Siap. Maksudnya foto yang divideokan itu nggak masuk ya Pak? Nggak masuk. Ya, video Bu. Jadi ada kegiatan yang bisa disampaikan dari video tersebut. Oke, silakan Pak Armansyah. Sama Bu. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Sebenarnya sama pertanyaan terkait durasi tadi sudah ditanyakan oleh Ibu. Nah, terus masalah YouTube-nya Pak. Kemarin kami kan sudah buat YouTube angkatan tuh kan, angkatan kelompok 4. Nah, ini apakah juga ada bisa dari YouTube pribadi masing-masing atau seperti apa Pak? Oh, ini ya silakan diupload di YouTube masing-masing Pak ya. Pak Armansyah di YouTube-nya Pak Armansyah, channelnya nanti silakan di linknya di copy, ditempel di Word, terus di PDF-kan, diupload di kolom ajaran. Berarti memang harus jadi YouTuber masing-masing. Terima kasih Pak. Sama-sama. YouTuber dadakan ini Pak. Betul, kan kita harus menularkan aksi-aksi kita bela negara seperti itu kan Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bapak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak Ibnu. Kalau misalnya katakanlah nilai yang kemampuan awal bela negara gitu Pak, ya, olahraga, itu mesti pakai baju, tetap baju ini ya, baju hitam putih ini, atau boleh pakai baju olahraga Pak? Betul, menggunakan pakaian sesuai dengan tata aturan pelatihan dasar. Oke, berarti tetap pakai baju ini ya, hitam putih ini ya? Iya Pak, tapi maksudnya silakan Bapak Ibu kondisikan, tetap memakai baju tata aturan pelatihan dasar, tapi kalau kegiatan misalnya ya kalau sepak bola ya jangan kayak ekstrim gitu Pak. Maksudnya Bapak jangan jadi kiper nanti kotor bajunya kayak gitu. Nah, itu. Itu besok nggak bisa dipakai Pak. Oke, jadi silakan Bapak Ibu kreasikan, Bapak Ibu kondisikan ya, oke. Silakan seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bapak kalau tugas kelompok juga di YouTube masing-masing atau di ini? Oke. Untuk tugas kelompok itu bisa di YouTube-nya ketua kelompok. YouTube-nya ke ketua kelompok, nanti kan di situ ada linknya kan Pak, silakan di copy di Word, nanti dijadikan PDF, diupload di kolom ajar, seperti itu. Jadi dari video tersebut sudah menggambarkan hasil kerja untuk kelompok. Jadi satu saja channel yang digunakan untuk yang tugas kelompok. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada sesi terakhir. Terima kasih. Masih ada? Boleh pertanyaan sedikit terkait yang tadi Pak, pengumpulan ini sih, pengumpulan video per kelompok. Jadi di kelompok saya gitu ya, yang saya di situ itu ada yang mengartikan kalau pengumpulan itu
dikumpulkan, misalnya untuk kasus saya gitu ya, saya kan kelompoknya berbeda dengan Bu Nanis dan Pak Armansyah gitu ya. Tapi ketika pengumpulan itu nanti kita buat kayak satu file yang informasinya itu ada apa ya, kayak misalnya Pak Bu Nanis videonya ini, Pak Armansyah videonya ini, saya videonya ini, gitu bukan Pak? Atau seperti apa? Ini Pak Ibnu Pak ya, Pak Ibnu, kemudian Kan kelompoknya beda ya Pak, sama Pak Armansyah sama Bu Nanis. Yang di kelompok pengumpulan. oh di kelompok pengumpulan. Pak Ibnu enggak, Pak Ibnu di kelompok. Pak Ibnu ada kelompoknya Bu Nanis, Pak Armansyah, Pak Ibnu. Nah, untuk ini, untuk teknisnya ini sudah kami siapkan ya dari pengajar untuk untuk penilainya. Tapi silakan Bapak Ibu sekarang fokusnya ke untuk pengerjaan tugasnya. Oke. Itu. Oke. Nah, untuk yang nanti yang bisa upload itu ketua kelompok. Oke. Ya Pak, baik. Makasih Bapak. Oke. Ya, sama-sama Pak Ibnu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jadi besok dua tugas ya Pak ya? Betul, dua tugas. Oke, semangat Bapak Ibu. Semangat. Oke, silakan Bu Nanis. Maaf Pak, tadi saya agak rancu di pengumpulan tugas individu. Tadi kayaknya jam 8 pagi atau jam 5 sore besok ya Pak? Punten. Oke, individu. Silakan. Jam poin 3 sama 4. Ya, betul. Jadi diunggahnya jam 8 pagi. Tapi dikumpulkan tugasnya jam 5 sore. Kalau misalnya mau mengumpulkan sekalian boleh. Videonya diunggah di YouTube, kemudian langsung dikumpulkan di kolab chat. Oke. Ya, Pak kalau ini, kalau tugas individu tapi di-uploadnya di YouTube orang lain, bisa, nggak apa-apa juga kan? Bisa ya? Kalau bisa YouTube-nya sendiri, Pak. Biar subscribe-nya ada gitu. Kalau saya kan belum pernah bikin ya. Jadi khawatirnya like ya subscriber-nya gitu. Nanti pas kita lihat like-nya apa yang nonton sudah berapa ini YouTube-nya Pak Roni bukan. Nanti takutnya salah ngasih nilai. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tanya Pak. Yes. Ini terkait dengan waktu upload nih kan itu jam 8.00 Pak ya. Jadi kalau misalnya molor itu gimana Pak? Misalnya ini jam 12.00 siang gitu. Itu gimana? Untuk upload videonya di sosial media. Oke, ya baik. Untuk amannya kan silakan diupload sebelum jam 8.00 waktu Indonesia Barat. Seperti itu, Bapak. Ya, maksudnya kalau lebih dari jam 8.00 berarti nilainya kurang, Pak ya? Atau gimana? Nah, atau di reject gitu, enggak? Ya, kalau di YouTube tidak di reject, Pak. Di YouTube, di IG kan bisa upload kapanpun. Seperti itu, oke? Oh iya, terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ataukah Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk membuat video? Oke. Bingung Pak ini mulainya. Oke. Silakan mau tugas individu dulu, apa tugas kelompok dulu? Tugas kelompok itu kan kita jauhan tuh Pak. Jadi gimana itu potong-potongan 3 orang itu disatuin atau gimana biasanya? Coba kita lihat dulu. Membuat video visualisasi bangsa tentang pergerakan perjuangan bangsa Indonesia menyatukan keberagaman Indonesia. Nah, video dibuat dengan narasi menggunakan suara masing-masing. Nah, bisa ini. Jadi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu kreasikan, Bapak Ibu kondisikan. Apakah nanti videonya itu Bapak Ibu rekam
mengungkapkan secara langsung, terus nanti digabung-gabungkan menggunakan ya adalah berbagai macam software itu untuk menggabung-gabungkan videonya. Oke? Maksudnya dibuat dalam 3 kelompok kecil itu apa? Iya, ini tugas kelompok itu jadi tugasnya hanya satu video, Pak, tapi berisinya 3. Oh, 3 tema. 3 orang, iya 3 orang. 3 orang, nanti silakan diungkapkan tentang pergerakan perjuangan bangsa Indonesia menyatukan keberagaman Indonesia. Silakan masing-masing kan ada tiga anggota. Maaf, 1 ketua, 2 anggota. Nanti silakan diungkapkan tentang pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Oke. Ada pertanyaan lagi? Boleh bentuknya narasi saja atau video yang 3 orang itu, Pak? Ya, lebih baik untuk video, Pak. Jadi video, siapa yang video peserta atau nggak apa-apa visual. So, ini kan visualisasi ya, visual ya. Perjuangan. Bisa begitu. Jadi silakan Pak Adang misalnya rekaman mengungkapkan tentang pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Itu. Kemudian dilanjut untuk peserta selanjutnya. Jadi silakan nanti misalnya nih kalau pembuatan video itu silakan ditentukan dulu temanya. Kemudian buat storyboardnya. Storyboard itu isinya nanti narasi-narasi yang akan disampaikan. Kemudian kalau misalnya ada background musiknya, nanti silakan dicantumkan di situ. Jadi langkah pertama untuk membuat video itu adalah membuat storyboardnya dulu. Storyboardnya. Silakan Bapak tentukan di situ. Nanti apa yang mau disampaikan, nanti ngesutnya seperti apa. Apakah nanti juga mengambil misalnya ada beberapa video dari luar seperti itu untuk memberikan penekanan visualisasi. Boleh silakan Bapak Ibu kreasikan. Nanti untuk teknisnya silakan Bapak Ibu koordinasi dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Baik, izin Pak. Ya, silakan. Ya, jadi mungkin menegaskan saja mungkin ya. Jadi berarti kita untuk di tugas kelompok ini bisa memanfaatkan video yang sudah ada, namun bisa kita narasikan, Pak ya. Bisa kita mengambil video. Ya, itu. Jadi kan video dibuat dengan narasi kemudian suara masing-masing kita dalam durasi video maksimal 5 menit. Nah, tapi maaf, jangan lupa jika Bapak mengambil dari video dari luar ya, itu mencantumkan sumbernya. Tapi tetap diusahakan menggunakan suara Bapak Ibu dan ada fotonya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi silakan. Ada juga kemarin peserta membuat video ini, jadi dia lebih menekankan, misalnya memberikan kesan lebih dalam arti agar video itu terlihat bagus. Seperti itu. Nah, silakan dikreasikan. Terima kasih. Ya, silakan Bu Liza. Maaf, Pak Kuku mau nanya nih. Saya kan tugas kita itu tugas kelompok 1, kemudian 1 lagi tugas individu. Iya. Nah, saya kebetulan juga compare nih dengan yang di grup. Di grup juga ada tugas kelompok lain, yaitu video visualisasi bangsa. Tema pengulitan bela negara. Melalui aksi nyata profesi peserta berdasarkan nilai-nilai bela negara. Takutnya ini missing, maksudnya ketinggalan kita ada info tugas itu. Apakah 2 atau 1? 1. Tugasnya 1 ini. Iya. Oh gitu. Oke, Oke. Pak, itu aja sih Pak. Sebab takutnya tadi kita ketinggalan 1 tugas nantinya kalau memang ada tugas kelompok yang lain gitu. Terima kasih Pak Koko. Sama-sama, Bu Liza. Ya, Bapak Ibu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, izin untuk sesi hari ini, untuk sesi siang ini, izin untuk kita tutup bersama-sama ya. Oke, jika ada salah kata, salah perilaku saya dalam menyampaikan pembelajaran pada siang hari ini, saya mohon maaf. Kita ketemu besok jam 8 pagi. Oke. Oke, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Om Santi Santi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Terima kasih. kasih, Pak. Pak. Siang, Terima kasih, dadah. Pak. Bapak Ibu, Bapak Ibu, maaf. kita perlu buat grup dan kita untuk petugas tiket kelompok kita. Bentar mau nanya saya Ya, ini mungkin diskusi sebentar dulu ya. Ini Ya. ada pada rancu ini. Benar, gimana benar. sih kelompoknya banyak banget. Benar, pusing kita pusing. Membingungkan ya. Mana sendiri di rumah lagi, Waktunya nggak ada itu teman, sangat nggak ada yang mepet merayain. sekali ya, singkat sekali. Ada yang bisa menjelaskan nggak terkait kelompoknya? Tadi kan kelompoknya itu banyak. Untuk tugas video tuh kita ngerjainnya sama kelompok yang mana ya? Maaf saya agak ini kurang nangkep. Kalau sepenangkapan saya sih Bu, kita yang bertiga itu buat video, kita gabung-gabungin. Nanti kita share ke ketua kelompok kita, Pak Vidi di sini. Oh, jadi kita tugas Mbak Malis, jadi kita kelompoknya kelompok yang dengan kelompok lain ya? Ya. Bikinnya. Ya. Oh, nanti hasilnya kita share ke ketua Kemudian kita. kita share ke kelompok kita, Pak Vidi. Di sini ketua kelompok kita Pak Vidi. Oh, saya Padang ya? Terus hanya tugas mengupload aja ke Kolabjar kan. Iya. Jadi ininya apa katanya di copy dulu apa linknya, baru yang uploadnya ketua kelompoknya gitu, ke Kolabjarnya. Itu aja kalau ketua kelompok ngupload aja berbentuk PDF. Jadi kalau kelompok yang di sana mah mereka nggak ini ya, nggak ada kewajiban untuk upload ya, kelompok yang kita bikin video nggak ya? Ya. Oke. Clear berarti. Kan tadi ada yang gabung sama kelompok lain sama kelompok yang isinya kita ya. Siap, terima kasih Mbak Lis. Ya, mau tanya mungkin Ibu, Bapak mau tanya dong. terkait dengan video, katanya itu boleh apa namanya ambil video dari sumber mana gitu, kemudian kita buat jadi video, tapi voice-nya dari kita itu boleh. Berarti Ya, tidak boleh, perlu Pak. kita rekam sendiri gitu ya? Iya, tadi bilangnya boleh. Iya. Itu yang tugas kelompok, Pak. Tugas kelompok itu ya, Mbak Nanis ya? Itu yang tugas kelompok, iya. Kalau yang tugas individu, kita merekam sendiri. Kalau yang kelompok itu kan visualisasi ya. Sebetulnya boleh sih kalau misal kita membuat sendiri. Tapi kalau dari teman-teman yang sebelumnya itu, kayak video dari YouTube atau mana kan kayak tadi bapaknya juga bilang kan, misal kita ngambil video dari mana, yang penting sumbernya dicantumkan, terus tapi narasinya kita kasih, jadi kita nggak kontribusi ke fotonya atau kita nggak matching di situ, tapi suaranya kita dabernya ada. kita gitu ya. Pak. Bentar tadi oh ya, Mbak Nanis dulu. Maaf. Ini tadi yang agak membingungkan yang di-share sama Pak Emi. Itu yang disebut sama Puli Zulfah Furoza itu dapat dari mana ya Bu ya? Beda ya, iya benar yang di Saya grup. lihat di grup kita itu kan ada grup Latsar 40 ya. Iya betul. Nah, di sana itu ada 2 tugas untuk yang ini, yang video kelompok bukan di grup ini, di grup Latsar angkatan 4 Rin. Iya. Itu tadi saya lihat kalau nggak salah itu ada 2 tugas gitu. Dari Mas MP ya? Iya. Dari yang share itu Bu Maulida. Kalau Bu Maulida itu sama dengan yang di-share sama Pak Trikuku. Yang 5.000 yang beda itu yang belakang beda itu yang di-share sama Mas MY. Iya. Jadi memang 2. Kayaknya itu kalau yang maksudnya yang individu sama kelompok ya Bu ya? Iya. Yang di-share Mas MY. Cuman memang karena Mas MY dan Bu Maulida itu kelompoknya beda, jadi tampilannya juga beda mungkin. Tugasnya juga beda, Pak. Iya, tugasnya beda. Bapak Ibu, terus kemarin ada bikin email grup atau apa? Jadi itu maksudnya buat akun YouTube atau gimana? Oh, itu ini apa namanya untuk sign elektronik itu ya? Bukan. Email kan, email. Oh, email. Bukan kayaknya buat upload tugas kelompok deh Pak Adam, ya nggak sih? Gitu. Enggak, kayak email gitu. Dia bikin email ini kan angkatan kan ya? Ya, itu untuk kelompok ya. Kelompok ya untuk. Kelompok. Bentar, ngacung lagi sedikit aja. Tadi yang kata Mbak Lis berarti kita ngerjain tugas bersama dengan anggota kelompok lain. Nah, kita kasihin ke ketua kelompok lain di sini. Ya.
Nah, berarti misalnya nih Mas Adang sama Mas Widi kan jadi ketua kelompok di sini, ngupload 3 video ya, berarti gitu ya? Iya, tapi nguploadnya ke kolom jar aja kan ya? Kan punya anggotanya kan, punya saya, punya Pak Adang, sama punya Mas Roni, gitu bukan? Ya. Ya, jadi yang diupload itu ininya aja, linknya aja. Saya nguploadnya. Saya juga gak tahu nguploadnya di mana itu di kolom jar. Jadi kan, saya di kelompok ini kan saya bareng sama Pak Adang sama Mas Roni, sama Kang Adang, Mas Roni. Iya. Sedangkan kita masing-masing kan bikin videonya dengan kelompok yang lain kan. Ya. Nah, berarti Kang Adang teh nge-upload punya saya, punya Mas Roni, punya Kang Adang gitu. Gitu bukan sih? Iya. Oh ya, siap. Itu video yang mana? Video kelompok, Mas. Video kelompok dan video yang 3 orang. Iya, yang 3 orang. Yang sama kelompok lain. Itu bukannya di kolase sih, Bu. Jadi di kolase satu bukan, satu kelompok. Iya. Jadi sebetulnya videonya ada berapa sih? 2 apa 3? 2 kan? 2. Yang satu 3 orang dengan kelompok lain itu kan? Nah, yang satu itu individu kan? Yang satu sendiri. Ya benar. Terus yang diupload sama ketua kelompok itu kata Mbak Nanis di kolase 3 kelompok itu. Iya, ya gitu kan. Di kolase 3 orang anggota kelompok masing... itu loh Bu, membuat satu video. Penangkapan saya kayak gitu sih. Saya nangkepnya cuman kayak misalnya Mbak Nanis videonya apa, terus nanti saya videonya apa, Pak Armansyah videonya apa. Itu bukan? Iya. Iya, beda kelompok sendiri. Beda-beda kan kelompoknya? Iya, soalnya kan kelompoknya beda-beda. Terus kan masing-masing udah buat kan. Ya, tapi katanya yang bisa yang upload itu ketua kelompok, ketua itunya, ketuanya. Berarti 3. Itu beda sendiri. Ketua upload 3 dong. Jadi yang Ibu Nuri dititipkan ke saya. Gitu. Iya. Gitu nggak sih? Ya, tapi linknya aja kan. Jadi kayaknya bikin kayak mungkin apa di notes gitu atau PDF gitu. Nama terus linknya apa. Proses nangkapnya kayak gitu. Ya, mungkin berarti tabel ya, Kang ya. Ya, kayak tabel gitu. Isinya ada mungkin nama, NIP, kelompok, dan link YouTube-nya mungkin ya. Nah, iya. Oh iya, tugas ketua yang di sini berarti ngupload 3 macam tugas kelompok. Tadi dibilang juga tanpa mau menyebutkan semuanya kelompoknya boleh atau enggak juga gak apa-apa, soalnya sudah pada tahu. Kalau saya yang upload berarti membawahi anggota yang 2 orang itu. Oh, oke. Jadi saya mah nitipin aja. Ya, paham, Pak. Paham. Ya. Siap. Jadi kayak izin nitip ya, Ibu Nanis. Saya nanti saya kasih tahu ya gimana caranya. Ya, saya kira tadi yang kelompok itu, Pak, saya sama Pak Niko sama Bu Yunefit itu bikin satu video tapi kerjain bareng gitu, makanya iya betul. Ya, seperti itu kan? Betul, Mbak Nanis, betul. Betul. Tinggal digabung-gabung. Betul, dalam satu video. Betul, nanti dikasihin nanti Mbak Nanis upload. Oh, berarti nanti outputnya satu link kan ya? Outputnya satu link, tapi Mbak Nanis kan punya anggota 2. Ya benar berarti Bu. Jadi 3 link. Maaf ya Bu ya. Ya, aku juga maaf. Nanti Bu Nanis upload, terus nanti Mbak Yunefit berarti dia mengirimkan ke ketuanya. Yang di grupnya. Yang di kolab jar. Jadi dia ngupload link yang sama nanti ya, Mbak Yunefit, terus yang satu lagi. Oh iya, siap. Kayaknya gitu nih. Kayaknya agak ambigu sih juga. Masih kayaknya. Oke deh Pak, nanti coba ditanya ke kelompok yang lain juga deh gimana. Ya. Kalau nggak nanti ada yang tahu nggak kelompok sebelumnya kayak gimana itu? Beda, kayaknya kita kalau kata Mbak Anita sih katanya agak beda sistemnya. Gitu. Tapi dugaan saya kayaknya dari pihak mentornya juga kayaknya beda-beda pemahamannya terkait tugas. Jadi bisa jadi kalau nanya ke grup lain. Enggak, saya pikir kita di-uploadnya di grup di YouTube angkatan saja gitu biar sama-sama subscribernya biasa sama-sama bantu gitu. Kalau yang tugas kelompok iya kayaknya Kang Adang, jadi di-uploadnya di YouTube angkatan kalau yang kelompok mah yang saya tangkap ya. Kalau yang individu di YouTube kita gitu nggak sih? Apa salah? Enggak, tadi bilangnya di YouTube sendiri kan, makanya saya bingung. Saya kan belum jadi YouTuber. Subscribernya ini bakalan 0 ini subscriber kita. Maksudnya gini, kayaknya yang sepengetahuan saya, kita harus share di YouTube pribadi kita, di IG kita, di FB dan lain-lainnya semua yang ada media sosial lah. Jadi memang yang tadi kelompok individu ya Mbak Lis? Nah, kelompok maupun individu.
Oke. Dulu saya tadi sempat juga selancar kan cari yang kelompok angkatan 1, ternyata mereka memang buat di YouTube mereka masing-masing. Nah, nanti link dari YouTube itu dimasukin ke di copy, masukin ke Word, nanti di PDF kan baru kirim ke ketua kelompok. Nah, jadi ketua kelompok nanti yang akan ngirimkan ke seperti itu, kolab ujarnya. Untuk tanggal mungkin besok berarti ya kita ngumpulnya. Hari ini buatnya dulu. Jadi ketua kelompok melaporkan 3 link ya, Mbak Lis? Ya. Oke. 3 link. Mana mepet lagi, ayolah kita bikin. Ya. Oh ini gimana? Saya agak stres ini mikirin mana. Saya gak ada orang di sini. Sama Kang Adang. Ini saya yang membingungkan tuh. Saya membingungkan itu kenapa harus ada tugas yang tadi yang asinkronus yang beda kelompok gitu. Sama Mas Ya, itu yang bikin bingung gitu. Kalau misalkan hanya kelompok kita aja, makan kelompok kecil kita relatif mudah ya, maksudnya koordinasi dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalkan yang asinkronus, mengapa itu harus dibuat? Saya nggak tahu kenapa. Kayaknya asumsinya biar saling mengenal. Ini pasti recording loh, by the way. Ngerjain kita. By the way, ini masih recording loh. Coba tolong dimatiin. Oh, astagfirullah. Tapi pada dia